Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh tidak berasa ya, H-2 sudah akan ada Persib Day lagi, tapi masih tetap laga away antara tuan rumah Madura United menghadapi tim tamunya yaitu Persib Bandung, tim kebanggaan kita semua. Nah, ini mana manajemen Persib Bandung juga sudah seraya menitipkan pesan untuk teman-teman Bobotoh. Ada satu pesan yang paling penting mah ya, jangan away karena masih ada regulasi yang melarang itu ya. Selain merugikan klub, ini juga ada pesan dari teman-teman Bobotoh sendiri, teman-teman yang memang sudah ada beberapa yang akan pergi katanya ke Bangkalan Madura, dan pesannya adalah jaga keselamatan, katanya keselamatan jiwa tentu saja, keselamatan diri, karena menurut teman-teman ini kita akan melewati Surabaya yang mana kan hubungan dengan supporter Persebaya ini agak kurang baik gitu ya akhir-akhir ini. Jadi beberapa juga musim kemarin juga ada kejadian yang tidak mengenakan gitu. Makanya ya jaga diri baik-baik saja, jaga keselamatan dan kumaha deui gitu ya. Kalau dilarang pun tetap banyak yang akan datang, apalagi masih di Pulau Jawa. Nah, ini memang apa ya, si malakama lah buat Persib Bandung. Di satu sisi butuh dukungan, di satu sisi juga ya jangan merugikan gitu ya. Ya kumaha datang sana sebagai penonton saja, jangan sebagai supporter, sesuai dengan aba-aba dari I-League gitulah teman-teman ya. Jadi dari apa jajaran I-League juga kan mengatakan ya boleh kalau nonton sebagai sebagai penonton asal jangan jadi supporter. Jadi ya sudah pakai biasa sajalah, mau putih, kaos hitam, mangga, tapi yang polos jangan ada tulisan berhubungan dengan Bandung teman-teman, karena ya pasti akan didenda. Nah, ini juga ngomongin masalah denda, teman-teman juga sudah bisa sedikit tenang karena pada saat laga antara Arema FC menghadapi Persija Jakarta ini sudah ada hukumannya, sudah ada sanksinya gitu ya, tepat di ulang tahunnya Persija. Nah, ini sanksinya apa? Sanksinya kehadiran penonton away pada saat The Jackmania ke Kanjuruhan itu kena sanksi 25 juta, dan di atas lapangan pun kan ada lebih dari 5 kartu kuning yang diterima oleh Arema FC, ini juga kena denda. Lalu juga beberapa pelanggaran berat dan kasar, namun yang herannya ini Komdis tidak mengeluarkan sanksi untuk kericuhan yang ada di samping lapangan teman-teman. Melibatkan beberapa ofisial juga ya pada saat itu. Nah, ini tidak ada sanksinya sama sekali. Apakah memang keluar sanksinya ini dicicil atau lagi dihitung-hitung dulu atau bagaimana? Kita tidak ada info mengenai itu, tapi harusnya sudah keluar karena ini sudah terlalu lama gitu ya untuk sanksinya. Biasanya maksimal seminggu, Persib pun seminggu maksimal sudah keluar sanksi, semua sanksi. Nah, ini tidak ada sanksi untuk kericuhan teman-teman yang ada di samping lapangan ketika laga Arema FC menghadapi Persija Jakarta. Jadi ya hadiah untuk hari ulang tahunnya yaitu sanksi dari Komdis, walaupun ya tidak besar, harusnya lebih besar lagi gitu ya, tapi ya itulah yang sudah diputuskan oleh Komdis. Makanya kadang kita juga suka aral gitunya, nah itu karena kita sebagai supporter Persib juga sebagai bobotoh kan mengetahui gitu ya, laga suka nonton laga ini laga itu kan tahu, oh ini lagi ada kerusuhan ini itu, tapi ya ternyata tidak ada dendanya. Nah, itulah yang memang menjadi satu alat untuk kita tidak bisa akur gitu, karena ya tebang pilih juga dari jajaran Komdis PSSI ataupun dari komisioner yang ada di lapangan gitu ya. Jadi ya itulah untuk diperbaiki lagi untuk sistem denda atau sanksinya sesuai dengan regulasi yang berlaku saja. Jangan tebang pilih teman-teman gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ini juga kita update sedikit karena beberapa pemain Persib Bandung sudah mulai terbuka pasca kekalahan menghadapi Lion City. Jadi menghadapi Madura di besok lusa,
beberapa pemain Persib Bandung diantaranya ada Eliano dan juga Putros sudah mengatakan bahwa kita sudah kembali untuk fokus di Liga Domestik, maksudnya di BRI Super League ini, dan baru kita fokus lagi di Asia karena ada 2 pertandingan menghadapi Madura dan juga menghadapi Borneo yang memang sama-sama pentingnya teman-teman menghadapi Madura biar kita menjaga untuk tetap ada di 3 besar, jadi ya memudahkan meraih Scudetto lagi musim ini gitu ya. Jadi biar tidak jauh-jauh lah dari 3 besar. Nah, menghadapi Borneo ini sangat penting untuk mengikis poin, apalagi kita bermain di kandang terlebih dahulu di putaran pertama ini. Jadi tanggal 5 Desember ini menghadapi Borneo ini partai yang memang penting teman-teman, tidak boleh kalah apalagi draw gitu ya. Jadi minimal harus menang karena untuk mengikis poinnya biar tidak terlalu jauh ketinggalannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan 2 hasil yang terbaik di Liga Domestik sehingga pada saat tanggal 10 Desember di Asia menghadapi Bangkok United, nah ini kita bisa kepercayaan dirinya semakin meningkat. Namun ya pemain Persib katanya sudah disuruh lupakan kekalahan yang kemarin. Kita juga harus punya fokus yang baru karena ya 1 kali kalah bukan berarti sudah habis gitu ya. Persib masih punya peluang di Asia dan yaitu ingat Asia, tapi kalau di Liga, nah kita juga masih punya rekor bagus, belum terkalahkan di beberapa laga terakhir teman-teman gitu. Jadi ya sekarang kita kasih waktu dulu, walaupun memang ada beberapa evaluasi yang kemarin juga sudah keluar katanya untuk untuk nilai-nilai pemain yang memang berlaga pada saat menghadapi Lion City Seller. Jadi kita coba tampilkan saja di sini ilustrasinya gitu ya. Jadi ada tangkapan layar teman-teman di sini yang mana ada kesebelasan tim Lion City Seller dan Persib Bandung yang ada di sebelah kanan. Nah, ini teman-teman bisa lihat nilai-nilai yang keluar ini, statistik pemain ini ternyata paling rendah itu ada di Persib Bandung dan paling tinggi juga ada di Persib Bandung gitu ya. Walaupun Persib kalah pada saat menghadapi Lion City, tapi untuk statistik nilai yang ada paling rendah itu ternyata jatuh ke Teja Paku Alam teman-teman. Ini ya di luar dugaan gitu ya. Teja, lalu juga ada back Persib juga ada Matrikadi di situ, lalu juga ya paling tinggi nilainya teman-teman bisa lihat ada Tom Haye 8,6 gitu ya di sini. Jadi ya memang Haye juga ada 2 assist pada saat kemarin, lalu juga beberapa pemain Persib juga mungkin ya kita acungi jempol lah, sudah berusaha sekuat mungkin gitu ya, semaksimal mungkin. Bahkan seorang Maklok pun kemarin lagi off lah, agak sedikit kurang mungkin ya permainannya juga. Jadi ya banyak faktor yang mempengaruhi kekalahan Persib kemarin. Sebetulnya juga kita bisa imbang, bahkan Bojan mengatakan kita bisa menang malah gitu ya, karena ya ada beberapa momen yang rusak oleh kepemimpinan wasit. Di antaranya kan ada handsball di situ, ada juga gol yang bisa kita anggap itu offside gitu ya, gol kedua dari Lion City. Dan sebetulnya kita bisa mencetak beberapa gol kalau peluangnya memang dimanfaatkan striker sebaik mungkin, karena Bojan Hodak mengatakan bahwa ya finishing kita sangat tidak akurat dan juga sangat jauh dari harapan. Justru mereka ya harusnya tahu mereka melakukan kesalahan apa katanya gitu ya. Jadi ya inilah yang memang akan diperbaiki oleh Bojan Hodak dan harus ada evaluasi memang. Nah, apakah di laga menghadapi Madura besok evaluasi itu sudah mulai ditunjukkan atau ya bagaimana gitu ya, karena mau tidak ada laga yang mudah lagi ke depannya teman-teman. Jadi pemain-pemain yang belum dikasih kesempatan kemungkinan akan dimainkan menghadapi Madura besok, karena setelah Madura kan kita harus ini ya teman-teman, harus ngarenghap gitu ya, akan menghadapi Borneo, lalu akan menghadapi Bangkok United, menghadapi Malut United, menghadapi Bayangkara gitu ya, menghadapi PSM. Wah, ini rada dak-dikduk lah bulan Desember besok mah. Waduh, ini sibuk dan juga harus banyak istighfar kayaknya mah gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kita doakan saja semuanya lancar, baik-baik saja dan tidak ada pemain yang sakit maupun cedera, karena padat
kita tahu pasti capek sekali untuk pemain, makanya beberapa pemain bilang ya sudah tidak ada waktu liburan lagi gitu ya. Makanya kemarin dipakai untuk liburan terlebih dahulu sebelum Persib mulai latihan karena ada FIFA Matchday. Nah ini juga ya untuk beberapa pemain tidak bisa bermain gitu ya menghadapi Madura besok, jadi bisa ada waktu tambahan. Jadi dua pemain, Robby Darwish dan juga Kakang Rudianto dipanggil Indra Sapri di Timnas U23 menghadapi SEA Games bulan Desember juga. Jadi Beckham Putra juga tidak bermain karena akumulasi kartu merah kemarin, teman-teman. Akumulasi kartu kuning dan kena kartu merah gitu ya. Jadi memang tidak akan bermain menghadapi Madura. Nah, lalu ada beberapa pertanyaan di sini yang ayolah kita gaskan gitu ya. Yang pertama, Adam Prisbeck naha tara main wae aya naon ya Kang? Wah itu nggak tahu, itu keputusan ada di Bojan Hodak. Tapi kalau melihat statistik yang kemarin menghadapi Lion City yang terakhir, Teja memang sedang menurun performanya, atau ada yang bilang juga Teja bagus di Liga Domestik tapi di Asia kurang greget. Ya ini juga nggak tahu lah, pokoknya Bojan Hodak punya penilaian sendiri, tapi biasanya dari masukan Mario Jozic juga, atau dari asisten pelatih kiper juga yang memang harus koordinasi dengan Bojan Hodak gitu ya. Ya sepertinya Prisbeck akan main di laga menghadapi Madura besok. Lalu yang kedua, tiket early bird nah nih hese pisan Kang, nembe buka jual sold out katanya gitu ya. Ya sama, saya juga kurang cepat dari teman-teman Bobotoh, karena kita juga nggak setiap waktu buka medsos gitu ya, tidak setiap waktu megang handphone. Jadi ketika ada early bird kita sudah ketinggalan 3 jam, 4 jam bahkan, jadi ketika buka sudah habis. Tapi tenang, ini namanya early bird itu hanya dibatas teman-teman, masing-masing tribun hanya 500 tiket gitu ya, 500 sampai 1000 tiket sesuai dengan siapa lawannya. Nah ini ya kan dengan bukan hanya kemarin tuh pada saat menghadapi Borneo, nanti kan sudah dibuka juga tuh early bird. Nah kemarin juga ada pada saat menghadapi Bangkok United juga sudah dibuka early bird-nya, tapi ya memang sudah langsung habis karena kuotanya terbatas. Tapi tenang aja, nanti masih banyak banget ini mah tiketnya, tapi di harga normal. Harga normal juga ya paling maksimal 125.000 gitu ya. Mungkin masih bisa 115.000. Kita tunggu nanti informasi selanjutnya. Lalu Kang, apa nggak ganggu itu pemain? Takutnya ruang ganti nggak kondusif pasca Bojan bilang ada yang mau dijual. Ya kalau Bojan yang bilang kemarin kan memang mau nggak mau ya sebagai pemain profesional harus tahu gitu resikonya bermain di satu klub yang memang punya basis harus menang terus gitu ya. Walaupun sebetulnya Boboto sudah banyak yang teredukasi, walaupun kalah Persib nggak apa-apa, tapi main yang memang kalah secara murni gitu ya, secara normal saja, tidak dirugikan wasit, tidak pemainnya ini, tidak itu. Nah, yang tidak macam-macam lah. Tapi kemarin memang banyak kekecewaannya ya campur aduk. Ada yang dari pemainnya yang kita memang merasa wah ini nggak maksimal mainnya. Ada juga dari faktor wasit dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ya Bojan saking kukeheulna meureun kemarin ya akhirnya melepaskan kata-kata itu. Ya sebagai pemain mah sebetulnya musim kemarin juga sudah bilang Bojan bahwa ya akan ada perombakan gitu ya. Jadi pemain-pemain yang tidak akan dilanjutkan kontraknya musim kemarin kan nyatanya dibuang semua untuk pemain asing gitu ya. Jadi pertanyaan terakhir, siapa Kang yang kira-kira bakal out di putaran kedua? Waduh, kalau dari perkiraan kami ada pemain asing yang mana ya kalau Bojan bilang berkali-kali mengenai finishing. Nah itu ya bisa gelandang serang atau ya striker sekalipun gitu ya. Nah ini antara itu aja lah. Tapi yang
yang jelas ada asing, tapi kita nggak tahu apakah memang dijual langsung atau di Lego atau di pinjamkan, tergantung ada klub yang minat nggak, atau kalau memang nggak ada klub yang minat biasanya kan Persib meminjamkan, tapi kalau ada klub yang minat ya bisa jadi nego untuk pembelian ditebus gitu ya. Kita nggak tahu, nanti info mengenai pemain itu mah menyusul teman-teman gitu ya. Lalu selanjutnya ada beberapa teman-teman yang ingin disapa, katanya ada Kang Dede dari Rengas Dengklok Karawang, lalu ada Kang Candika dari Kalimalang Bekasi, ada Kang Budi Susanto dari Sulawesi Tengah, ada anakku dari Kudus, lalu dari Bobotoh Bekasi, Bobotoh Depok Kang Aceng, lalu dari Bobotoh Kaduela Kuningan, Kang Dudu dari Majalaya juga, Kang Obar Sobana dari Sancang Garut, dan terakhir dari Viking Majenang Cilacap. Atur nuhun karena ini terbatas waktu pameng ya, satacan Jumatan, jadi kita batasi dulu. Setelah nanti Jumatan atau di video selanjutnya kita bacakan lebih lengkap lagi. Itu mungkin teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.